Arteta sangat bangga dengan dominasi Arsenal atas Manchester City. Declan Rice klaim Arsenal punya awal musim yang jauh lebih berat dari klub lain di Premier League. Misteri pergantian Madueke di laga Arsenal versus Manchester City terjawab. Fans Arsenal tak salahkan Gyökeres, justru Arteta yang jadi sorotan. Starting line Arteta lagi-lagi tuai kritikan. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arteta sangat bangga dengan dominasi Arsenal atas Manchester City. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengaku sangat bangga dengan penampilan anak-anak asuhnya ketika bermain imbang 1-1 melawan Manchester City di Stadion Emirates Minggu 21 September dan pekan kelima Liga Inggris 2025-2026. Dalam laga ini, pemain pengganti Gabriel Martinelli menyelamatkan 1 poin untuk Arsenal melalui golnya pada menit ke-90 plus 3. Gol ini membalas gol pembuka yang dicetak City melalui Erling Haaland pada menit ke-9. Saya harus katakan, saya sangat-sangat bangga dengan para pemain dan tim, kata Arteta dikutip dari laman resmi Arsenal Senin. Arsenal mendominasi penuh pertandingan ini sebesar 67% penguasaan bola. SofaScore mencatat mereka melakukan umpan sebanyak 582, sedangkan City 300. Dari jumlah tembakan, The Gunners mendominasinya dalam jumlah tembakan 12, unggul 9 tembakan dari yang dilakukan City. Saya pikir cara kami bermain, cara kami mendominasi hampir setiap aspek permainan, kecuali skor akhir. Sungguh luar biasa, kata Arteta yang merupakan mantan asisten dari Pep tersebut. Saya tahu itu sebagai pelatih dan orang-orang seperti saya tahu betapa sulitnya melakukan itu melawan Manchester City dan yang ingin saya katakan adalah kami sangat kecewa dengan hasilnya, katanya menambahkan. Declan Rice klaim Arsenal punya awal musim yang jauh lebih berat dari klub lain di Premier League. Declan Rice menegaskan bahwa Arsenal telah melewati sejumlah pertandingan berat, termasuk melawan 3 dari 6 tim besar dalam waktu yang singkat. Declan Rice berpendapat bahwa performa timnya hingga saat ini masih dapat dianggap positif, terutama jika mempertimbangkan beratnya jadwal yang mereka jalani sejak awal musim. Saya pikir bisa dibilang kami punya start yang lebih berat daripada tim manapun di liga, ungkap Rice. Kami sudah melawan tim-tim terbaik, minggu depan melawan Newcastle United, lalu West Ham. Jadwal tidak jadi lebih mudah, tapi sejauh ini start kami solid, meski kekalahan dari Liverpool sangat menyakitkan. Tambahnya, Declan Rice menegaskan betapa krusialnya memiliki sikap positif dan kolaborasi dari semua anggota klub untuk mempertahankan momentum yang ada. Terpenting adalah terus memenangkan pertandingan di liga ini. Kami akan berusaha menjaga sikap positif, mencoba mendominasi permainan, serta saling mendukung satu sama lain, ujarnya. Misteri pergantian Madueke di laga Arsenal versus Manchester City terjawab. Sepanjang laga, atmosfer di Emirates begitu panas dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun, perhatian besar justru tertuju pada keputusan Mikel Arteta menggantikan Noni Madueke saat jeda. Pergantian itu memunculkan tanda tanya besar dari fans yang melihat penampilan apik Madueke sepanjang babak pertama. Bukayo Saka pun masuk menggantikannya di awal babak kedua. Madueke tampil menonjol sejak menit awal dengan kecepatan dan kreativitasnya. Beberapa kali ia menusuk pertahanan Manchester City dan menciptakan peluang berbahaya. Arteta menjelaskan keputusan tersebut bukanlah strategi, melainkan terpaksa karena kondisi Madueke. Pemain sayap 23 tahun itu ternyata mengalami masalah sejak awal pertandingan. Ya, ia mengalami masalah di awal pertandingan dan kondisinya tidak cukup baik untuk melanjutkan pertandingan, kata Arteta usai laga via gol. Kini, Arsenal akan memantau situasi Madueke dengan hati-hati. Kebugarannya sangat krusial, terlebih The Gunners akan menjalani jadwal padat dengan menghadapi Port Vale di Piala Carabao dan Newcastle di Premier League pekan depan. Noni Madueke menjalani penilaian dan pemindaian hari ini pada lutut kanannya setelah ditarik keluar pada babak pertama melawan Manchester City.
Fans Arsenal tak salahkan Gyökeres, justru Arteta yang jadi sorotan. Gyökeres yang direkrut dengan mahar 63,5 juta euro dari Sporting Lisbon musim panas lalu, gagal memberikan kontribusi berarti sepanjang laga. Penyerang asal Swedia itu tidak mencatatkan satupun tembakan meski bermain penuh 90 menit. Statistiknya pun minim, hanya 24 sentuhan bola dan 13 umpan sukses. Namun, publik Emirates enggan mengkambing hitamkan sang striker. Mayoritas fans menilai Arteta gagal memaksimalkan potensi Gyökeres dengan pola permainan yang ia terapkan. Formasi 4-3-3 dengan pendekatan lebih defensif dianggap tidak mendukung gaya bermain striker murni seperti Gyökeres. Akibatnya, Gyökeres sering terlihat terisolasi di lini depan dan dipaksa turun terlalu dalam untuk mencari bola, alih-alih menunggu suplai umpan di kotak penalti. Padahal rekam jejak Gyökeres di Sporting terbilang impresif, 97 gol dalam 2 musim, termasuk 54 gol musim lalu. Catatan itu membuat fans yakin masalah utama bukan pada kualitas sang striker, melainkan strategi yang dijalankan Arteta. Di media sosial, kritik mengalir deras. Seorang pendukung menulis, "Kalau harus melihat Gyökeres terus-terusan turun dengan punggung menghadap gawang, saya bisa gila. Kalau merekrut finisher kelas elit, seharusnya taktik disesuaikan dengan keunggulannya, bukan sebaliknya." Komentar lain berbunyi, Arteta tidak tahu cara menggunakan striker. Lebih baik kembalikan Gyökeres ke Sporting. Ada pula yang menyindir, untuk apa membeli nomor 9 murni jika ingin main bertahan? Starting line Arteta lagi-lagi tuai kritikan. Mikel Arteta membuat keputusan mengejutkan saat Arsenal menjamu Manchester City di Emirates Stadium dengan menurunkan trio gelandang Merino, Declan Rice, dan Zubimendi sejak awal laga. Kombinasi tersebut ternyata tidak berjalan mulus karena aliran bola menjadi kaku, transisi serangan kurang lancar, dan kreativitas permainan terasa minim. Banyak fans menilai Arteta mengabaikan opsi yang lebih tepat seperti Eberechi Eze yang dinilai mampu memberi variasi serangan sejak menit awal. Kekecewaan pun muncul karena strategi ini membuat Arsenal kesulitan menembus pertahanan City hingga babak pertama berakhir. Baru di babak kedua Arteta memasukkan Eze dan perubahan itu langsung berdampak. Dengan pergerakan lincah serta visi bermainnya, Eze mampu memberi warna baru di lini tengah dan sukses mencatat assist untuk gol penyelamat Gabriel Martinelli. Momen tersebut menjadi bukti bahwa Eze layak mendapat kesempatan lebih besar ketimbang sekedar menjadi pemain pengganti. Fans pun berharap Arteta segera menyadari bahwa eksperimen menurunkan 3 gelandang tersebut bersamaan sejak awal tidaklah efektif, sehingga ke depan ia bisa lebih tepat dalam memilih komposisi lini tengah pada laga-laga penting. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!